Ketika kami membaca dan mencoba merenungkan firman-Mu, Roh Tuhan sendiri yang menjelaskan di dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak akan mau mengerti menurut apa yang kami mengerti dengan pikiran kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan melalui Roh Kudus, agar dari awal hingga akhir firman-Mu diberitakan. Biarlah nama yang Tuhan yang dimuliakan. Kuduskan kami semua, hamba-Mu dan jemaat-Mu, agar firman-Mu benar-benar menjadi bahagian yang utuh dan hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kami keselamatan, kami berdoa, semua orang percaya mengatakan amin. Bacaan kita untuk minggu ini saya pilih dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan di sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Namun tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Dan aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Mereka memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, sebab Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu aku melihat dengan suara banyak, aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, nikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.
Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bagian firman Tuhan yang diperlihatkan kepada Yohanes adalah bagian awal dari apa yang akan dikatakan di dalam kitab-kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman. Sebetulnya akhir zaman itu sudah dimulai sejak zaman Kristus masih ada di dunia. Umat Tuhan sudah mulai berada di dalam kehidupan menyongsong akhir zaman. Tanda-tanda, lambang-lambang, simbol-simbol tentang akhir zaman itu sudah diperlihatkan di dalam kitab Wahyu. Namun demikian, lambang simbol itu masih merupakan teka-teki, masih merupakan sebuah misteri yang nanti pada saatnya akan dibukakan secara terang-terangan. Artinya, satu hal yang utama yang diminta dari kitab Wahyu itu adalah setiap orang percaya memiliki keberanian, harapan untuk tetap yakin dan percaya bahwa saatnya nanti benar-benar akan terbuka dengan jelas apa yang direncanakan Tuhan untuk kehidupan manusia. Kita melihat di dalam ayat yang pertama, bacaan kita. Apa yang Yohanes lihat pada ayat pertama? Gulungan kitab yang dibenterai dengan disegel 7. Gulungan kitab itulah yang hendak disampaikan Tuhan kepada Yohanes. Dan Yohanes juga mau menyampaikannya kepada kita, kepada jemaat Tuhan. Di tangan Dia, yaitu Allah sendiri yang duduk di atas takhta itu, ada sebuah gulungan kitab. Hal yang istimewa dari gulungan kitab itu adalah bahwa kitab itu tidak saja penuh dengan tulisan, tetapi juga dimeterai, disegel dengan 7 meterai. Tidak cukup 1, 7 meterai. Artinya apa? Angka 7 dalam kitab Wahyu bukan sekedar angka biasa dari deretan angka, melainkan memiliki arti penuh, lengkap. Jadi gulungan yang disegel itu lengkap, selengkap-lengkapnya, sepenuh-penuhnya. Tentu saja yang terlihat di sini adalah kitab yang berbentuk gulungan. Pada masa itu bentuk dan bahan buku tidak seperti sekarang
seperti yang kita lihat. Hingga abad kedua setelah Masehi, buku berbentuk gulungan yang terbuat dari papirus berasal dari kulit pohon kakao yang biasa tumbuh dekat Sungai Nil. Kayu itu adalah sedemikian rupa sehingga menjadi lempeng-lempeng atau keping-keping berukuran sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, karena panjangnya itu, lempengan itu kemudian digulung. Kitab Wahyu sendiri mempunyai gulungan yang hampir 4,5 meter. Kita bandingkan dengan Injil Matius yang mencapai 9 meter panjang gulungan. Tidak diketahui dengan jelas berapa panjang gulungan yang disebut di dalam Wahyu 5 ayat 1. Namun yang hendak dikatakan di sini, pertama, gulungan itu pasti sangat penting. Gulungan itu panjang. Jika tidak penting, bagaimana gulungan tersebut dapat berada di tangan kanan Allah sendiri? Karena sangat penting pula gulungan itu, Yohanes sangat ingin mengetahui apa isi gulungan itu. Dikatakan begitu inginnya dia sampai ia menangis, dikatakan di mana itu. Ternyata gulungan yang dimeterai, disegel dengan 7 meterai itu tidak dapat dilihat oleh siapapun. Kenapa Yohanes sampai menangis? Karena Yohanes tahu bahwa Tuhan mengatakan kepada dia untuk memberitakan tentang akhir zaman. Lalu bagaimana ia bisa memberitakan akhir zaman sedangkan gulungan kitab itu disegel dan tidak bisa dibuka? Bagaimana saya bisa menyampaikannya itu? Kitab Wahyu ketika ditulis, umat Kristen berada di dalam penganiayaan, berada di bawah cengkraman penghulu-penghulu dulu. Mereka menyuruh orang lain untuk taat kepada mereka, sama seperti taat kepada Allah. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah Allah sendiri. Kitab yang disegel itu artinya juga bahwa banyak hal yang membuat kita tidak mampu untuk mengerti dengan jelas tujuan dan rencana Allah seperti yang dialami oleh Yohanes. Kita sekarang ini berada di dalam era di mana sebuah apa yang dapat kita inginkan untuk kita ketahui terbuka dengan jelas. Kita lihat bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pikirkan, kita bisa akses itu melalui teknologi sekarang. Nah, oleh sebab itu kita akan terus berusaha. Bagaimana kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya di dalam satu situasi atau dalam satu peristiwa tertentu. Oleh sebab itu muncullah
analisa pikiran kita untuk menentukan sebetulnya saya itu atau saudara-saudara seperti itu karena begini. Ada banyak perkara-perkara yang belum dapat sejelas-jelasnya kita mengerti di dalam menjalani kehidupan, terutama di dalam penantian menyongsong hari penghakiman. Mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan begitu? Mengapa Tuhan tidak begini? Mengapa Tuhan tidak begitu? Dalam problema kehidupan, sejarah gereja menentukan bahwa karena begitu kuatnya orang mau mengetahui tentang bagaimana akhir zaman itu akan datang, kapan akhir zaman itu datang, muncul spekulasi dan semuanya itu tidak terpenuhi. Allah yang tahu. Dan dalam situasi seperti inilah iman kita itu berada. Seperti sebuah nyanyian, banyak perkara yang tak dapat ku pahami, ku mengerti, tapi satu perkara, yaitu bahwa Allah peduli. Iman. Berbahagialah orang yang melihat, orang percaya karena melihat, ya. Tetapi lebih berbahagia adalah mereka yang tidak melihat. Tidak melihat artinya tidak dapat mengerti kenapa begini, kenapa begini. Tapi yang pasti di situ bahwa Tuhan sendiri yang menguasai segala kehidupan manusia. Di dalam rencana dan tujuannya itulah kita berada. Dan kita tahu persis bahwa rancangan Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya satu rancangan kehidupan yang baik. Dikatakan di dalam bacaan kita, dalam ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Apakah ada yang merasa mampu membuka gulungan kitab tersebut? Tidak ada seorang pun. Tidak seorang pun di surga, di bumi, di bawah bumi. Tidak ada satu malaikat pun, manusia ataupun setan iblis yang dapat membuka gulungan. Kadang kita melihat begitu juga banyak orang mengklaim dirinya sudah bisa melihat, mengetahui apa yang Tuhan rencanakan. Sudah naik ke surga, lihat semuanya begini, begitu. Jadi yang harus jemaat lakukan begini dan begitu, karena jelas saya lihat Tuhan bawa saya di sana memperlihatkan tentang apa yang akan terjadi. Tanpa harus menghakimi, firman Tuhan mengatakan bahwa yang membuka sejelas-jelasnya, tidak ada satupun makhluk dimanapun yang bisa
mengetahui apa rencana Allah secara sempurna. Hanya Allah sendiri yang duduk di atas tahta. Memang di dalam kosmologi, gambaran dunia pada zaman perjanjian baru, ya, alam semesta digambarkan seperti sebuah gedung bertingkat 3. Di atas bumi, di sini tinggal para malaikat. Di bumi tinggal manusia. Di bawah bumi tinggal setan atau iblis. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang mengaku pantas, bisa, layak, tetapi sebetulnya tidak. Saya boleh menganggap diri saya sangat hebat, tetapi pada akhirnya Allah yang akan menilai apakah saya patut dan layak atau tidak. Dan untuk gulungan kitab itu, tidak seorang pun dianggap layak. Jangankan untuk membukanya, bahkan untuk mengintip sedikit pun tidak layak. Lalu apa sebenarnya isi gulungan kitab itu? Tidak lain berisi 3 hal yang sebenarnya direncanakan dan dikehendaki Allah untuk terjadi, khususnya pada hari-hari terakhir. Ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat segala-galanya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yohanes menangis karena mengingat pada Wahyu pasal 1 ayat 19 dikatakan. Wahyu pasal 1:19 dikatakan, karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Itu yang dipegang Yohanes. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Yohanes dipanggil supaya dia mengetahui apa yang terjadi pada hari-hari terakhir nanti. Yohanes telah mengetahui bahwa apa yang akan terjadi kelak terdapat di dalam gulungan kitab itu. Tetapi tidak seorang pun yang dapat membuka dan membacanya. Jika begitu, sama saja Yohanes tidak dapat melaksanakan tugasnya. Maka sedihlah Yohanes, menangislah dia. Itulah alasan Yohanes sedih menangis. Karena selama kitab itu tertutup, manusia harus hidup di tengah kehidupan yang beraba-raba. Apa yang akan terjadi? Hidup dalam kerahasiaan, tidak menyenangkan. Mengapa orang bisa percaya kepada dukun, tukang ramal, orang pintar, tahyul? Karena sebenarnya manusia tidak bisa hidup dalam rahasia, tidak bisa bertahan dalam sesuatu yang tidak pasti. Mengapa begini, mengapa begitu? Lupa bahwa ada iman yang sebesar biji sesame yang membuat kita mampu bertahan di dalam kerahasiaan yang tidak dapat kita mengerti sebelumnya dalam hidup. Mereka atau manusia dipenuhi keinginan tahu
Tidak peduli informasi itu benar atau tidak, sepanjang itu bisa menjelaskan. Dan juga saya katakan tadi, dalam teknologi modern sekarang itu, cari terus. Sana itu tidak. Cuma kita harus punya atau kan apa. Ada hal-hal yang merupakan batas di mana itu kedaulatan Allah ada di atasnya. Dan kita ada di bawah ini. Dengan bagaimana memahami kedaulatan kerajaan Allah. Iman. Sebesar biji sesawi pun bisa mengalahkan kecemasan, kebimbangan yang ada di dalam ketidaktahuan kita, ketidakpengertian kita. Jangan menangis Yohanes. Ada seorang yang pantas dan satu-satunya yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, yaitu Yesus, singa dari Yehuda. Istilah ini diambil dari berkat Yakub kepada anaknya Yehuda. Istilah ini. Sebelum Yakub meninggal, dalam Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Dia mengatakan keturunanmu akan menjadi seperti anak singa. Yesus berasal dari keturunan kaum mana? Dari bangsa Israel. Ya? Keturunan Yehuda. Keturunan Yehuda, makanya dikatakan di dalam istilah tadi, Yesus singa dari Yehuda. Perbedaannya, Yesus akan menjadi terbesar di antara keturunan kaum Yehuda. Dia akan menjadi terbesar. Kenapa? Karena Yakub hanya menyebutkan keturunan Yehuda seperti anak singa. Sementara Yesus disebut di sini sebagai singa dari Yehuda. Selain itu Yesus juga disebut sebagai tunas Daud. Sebutan ini diambil dari nubuat Nabi Yesaya mengenai Mesias, bahwa dari taruk Isai akan muncul tunas. Jadi jika Yesus digambarkan sebagai singa dari Yehuda, ini menunjukkan dia sebagai yang luar biasa, yang gagah, yang kuat, yang hidup. Itu yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Jemaat yang dikasihi, ayat 6 mengatakan, dalam ayat ini kita melihat walaupun julukannya singa Yehuda dan tunas Daud, tetapi yang dilihat Yohanes adalah seekor anak domba, seperti telah disembelih. Kita bisa melihat bagaimana seekor anak domba seperti telah disembelih. Domba menunjukkan sesuatu yang kecil, lemah, apalagi anak domba yang tersembelih pula. Ini menunjukkan bahwa yang terlihat begitu lemah, kecil, ringkih,
itu sesungguhnya adalah singa Yehuda. Dialah tunas Daud. Apa yang nampak dari